Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal PT Karisma Digital, di mana kita sekarang sudah sampai dokumen transaksi tanggal 8 Desember 2011. Untuk video sebelumnya bisa dilihat di deskripsi video kali ini. Sekarang, tanggal 8 Desember 2011 ini merupakan voucher kas kecil, di mana PT Karisma Digital membeli alat tulis dan perlengkapan lainnya, yaitu perlengkapan kantor dan perlengkapan toko menggunakan voucher kas kecil senilai 960.000. Nah, untuk transaksi ini karena voucher kas kecil tidak kita catat karena di awal di kebijakan akuntansinya untuk kas kecil menggunakan metode dana tetap atau impress fund. Jadi diisi saat dicatatnya saat pengisian dana kas kecil. Maka saya akan catat dulu misalnya di sini adalah perlengkapan kantor nanti biar lebih mudah saat melakukan pengisian ya. Perlengkapan kantornya 450.000. Lalu di sini perlengkapan toko. Perlengkapan toko 510.000. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk voucher kas kecil tidak dicatat di dalam aplikasi Mayop karena kita menggunakan metode dana tetap. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Berikutnya ini PT Karisma menjual kepada Miraco Digital pada tanggal 9 Desember 2011 dengan termin 2/10 N/30, di mana menjual total penjualannya itu sebanyak 153.120.000 yang terdiri dari total barangnya 139.200.000, PPN-nya 13.920.000 dan ada pembayaran di mukanya yaitu 40 juta. Jadi piutangnya Miraco Digital pada transaksi ini totalnya adalah 113.120.000. Oke, kita akan mulai mencoba mencatat di menu sales, lalu enter sales. Kita pilih customer-nya, berarti Miraco Digital. Oke, nah termin saya sudah otomatis karena saya sudah edit di video sebelumnya untuk termin di customer. Nah, di cut list nanti bisa di edit di cut list, pilih customer-nya dan selling detailnya bisa diedit terminnya. Jadi setiap muncul customer-nya akan termin sesuai dengan settingan di sana. Oke, tanggalnya tanggal 9. Oke, nomornya saya buat di sini, nomor invoice-nya 082. Oke, kita menjual yang pertama, itu yang pertama adalah 4 unit, yaitu Nicole D600, ini dia. Harganya 23.800.000. Lalu kemudian 4 unit lagi. Ini adalah Nicole D500. Jadi jangan sampai salah klik ya untuk nama barangnya, itemnya ya, harus teliti dan hati-hati. Oke, nah ini dia sudah sesuai ya. Oke, sebentar. Nah, untuk biar sama, yang bagian teksnya yang ini nih harus PPN ya. Kalau settingannya di awal seperti video saya yang bagian 2 pasti sama otomatis PPN karena setiap item yang kita buat harus ada PPN-nya. Tapi kalau misalnya di awal buat ente gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi setiap ada transaksi seperti ini harus kita ubah menjadi PPN. Itu juga nggak ada masalah. Ya, tapi kalau di itemnya sudah otomatis PPN, jadi kita pastinya selalu mengingat dan langsung otomatis sama. Tapi kalau misalnya di settingan itemnya ente, ya nggak apa-apa. Berarti setiap ada transaksi itemnya harus diubah di teksnya. Ya. Jadi pojok kanan ini harus diubah terlebih dahulu.
Nah, sekarang kita lihat angkanya sudah sama semua. Nah, untuk down payment-nya atau uang dibayar di muka, kita masukin di Pay Today. Nah, seperti ini ya, Pay Today-nya diisi. Oke, kalau udah record. Oke, tapi kalau misalnya Pay Today-nya lupa bagaimana? Ya betul, receipt payment dibuat di receipt payment. Oke, kalau mau lihat jurnalnya bisa dilihat di all sini, yang pastinya ini dia. Ada 2 jurnal ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen berikutnya. Dokumen berikutnya yaitu terkait dengan bukti kas masuk, di mana pada tanggal 10 Desember 2011 nih terjadi penjualan 1000 lembar saham biasa PT Global Aneka dengan kurs 106. Di sini disebutkan biaya penjualan 1%, nah berdasarkan pasal 1 ayat 2 PP nomor 14 tahun 97. Besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% atas bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Nah, ini Rp47.175.300 ini adalah bukti kas masuk ya terkait dengan saham. Oke. Kita akan catat terkait dengan penjualan saham tadi di menu banking karena tidak ada kaitannya dengan pembelian barang dagang maupun penjualan barang dagangan. Maka kita klik di receipt money. Lalu tanggalnya kita ubah tanggal 10 bulan 12 tahun 2011. Ini adalah nomornya kita buat 03 BKM. Jumlah uangnya adalah yang ini, Rp47.175.300. Oke, kita buat di sini keterangannya penjualan seribu lembar saham. Oke, akun yang digunakan karena berkaitan dengan saham, ya ini adalah penjualan saham PT Karisma ya, yang PT di sini penjualan 1000 saham, maka kita akan mencatat ke dalam akun marketable securities. Nah, ini dia. Kayak gini ya. Oke, ini jurnalnya. Nah, debitnya adalah debitnya adalah cash in bank. Jadi kalau berkaitan dengan bukti kas masuk dan bukti kas keluar jangan lupa akun kasnya. Nah, ini dia. Kenapa petty cash-nya selalu di atas? Karena di daftar akun nomor akunnya petty cash yang di atas jadi masuk duluan di sini. Oke, jadi pastikan deposit to account-nya itu adalah cash in bank. Ini jurnalnya. Jadi harus teliti dan hati-hati. Kalau misalnya udah di-record dan ternyata kita baru tahu kalau itu salah, maka kita harus perbaiki. Nah, kalau diperbaikinya betul sekali, ada di transaksi jurnal. Oke, kalau udah yakin seperti ini yang terkait dengan penjualan 1000 lembar saham biasa PT Global Aneka ini udah seperti ini. Oke, kalau udah kita record. Udah, kita bisa lihat. Tapi kalau misalnya salah nih, ya udah tinggal diperbaiki. Nah, ini dia. Pastikan akunnya adalah cash in bank. Oke, kita lanjut lagi untuk berikutnya. Berikutnya adalah bukti kas keluar yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2011. Ini untuk pembayaran rekening listrik, air, telepon nih. Totalnya adalah 1.135.000. Oke, kita akan catat juga untuk pembayaran listrik, air, telepon ini di menu banking ya. Oke, spend money. Jangan lupa kita ganti cash in bank karena bukti kas keluar. Oke, kita buat di sini 004 BKK.
Tanggalnya adalah tanggal 10 ya. Oke. Nilainya adalah 1.135.000. Oke, kita buat keterangannya. Pembayaran listrik, air, dan telepon. Akun yang digunakan itu yang ini electricity, water, and telephone expense. Nah, ini dia. Ya, karena akunnya sama boleh kita gabungkan seperti ini karena menggunakan akun beban listrik, air, dan telepon. Kalau udah sama nih, sudah sesuai, maka kita record ya. Pastikan ya di atas ini cash in bank. Jangan sampai salah ya. Dan ini dia seperti ini. Oke. Kalau udah, kita lanjut lagi. Berikutnya. Berikutnya ini adalah bukti kas keluar lagi. Jadi masih di banking dan spend money ya. Karena bukti kas keluar berkaitan dengan bank. Nah, bukti kas keluarnya ini terkait dengan penyetoran PPh pasal 21 bulan November 2011. Oke, kita catat dulu ya. Tanggalnya tanggal 10. Nah, ini kita ganti 05 BKK. Uangnya adalah 240.000. Nah, di sini cash in bank ya. Oke, kita buat di sini penyetoran PH pasal 21. Akun yang kita gunakan adalah income tax payable karena kita menyetorkan pajak bulan November yang payable yang tadi kita kerjakan di video di awal. Oke, kalau udah record. Oke, kita lanjut lagi. Oke, berikutnya ini adalah bukti kas masuk nih, tanggal 10 Desember 2011. Di mana ini merupakan penerimaan pelunasan piutang yang terjadi tanggal 2 Desember 2011. Ini diterima dari Kota Raya Digital. Total yang penerimaannya adalah 145.775.000. Nah, kita akan catat ya. Karena ini penerimaan piutang ya, berkaitan dengan piutang ya, penjualan barang dagangan, maka kliknya itu di sales ya. Kita kliknya di sales. Kalau di banking bagaimana? Kalau di banking tuh nggak langsung mengurangi nilai dari customer-nya. Nanti nggak, kalau di banking pastinya cuma piutang, tapi piutangnya siapa? Nggak disebutkan. Nah, kalau di sales receipt payment, customer-nya itu tinggal kita pilih. Jadi, kalau di manual itu ini sudah mengurangi, sudah membuat namanya buku besar pembantu piutang. Nah, seperti itu. Ya, customer-nya kita cari Kota Raya Digital nih dia. Tanggalnya adalah tanggal 10 ya, kita ubah tanggalnya. Kan sebelumnya udah ada terminnya 2/10 N30 ya. Oke. Uang yang kita terima sebanyak yang ada di bukti kas masuk pastinya 145.775.000. Nah, seperti ini. Lalu kita klik di sini. Kita ketiknya 145.775.000. Oke, ini pelunasannya ya. Kita lihat. Ini diskonnya. Kita cek dulu sebentar, kita bisa ngitung di sini. Kita buka kalkulator. 2% ya. Total utangnya adalah 148.750.000 kali 2%. 2.975.000. Nah, seperti ini ya. Oke, sama seperti ini. Ini udah. Oke, udah sesuai.
Kalau udah sesuai, maka record. Oke, kita okekan. Karena kita belum membuat link untuk diskon. Nah, ini dia. Kita masukkan untuk diskon ya. Kita akan menggunakan, karena ini akan kaitannya penerimaan uang dan berkaitan dengan sales, berarti akunnya adalah sales discount. Oke. Ya, akun I give a discount for early payment adalah sales discount. Jadi namanya adalah sales discount. Oke. Kalau udah kita record. Nah, ini dia. Demikian video kita kali ini untuk menyelesaikan soal PT Karisma Digital. Untuk lanjutannya, kita akan sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.